Halo Amazing Soul, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama di masa pandemi ini. Kita banyak belajar bahwasanya kesehatan itu sangat berharga ya. Kesehatan menjadi prioritas kita semua. Kesehatan adalah nomor satu, karena ya kesehatanlah yang menjadi tameng kita untuk bisa melalui pandemi ini dengan baik. Oke. Hari ini saya akan membawakan satu sesi yang diciptakan oleh Shiny Soul Sister, namanya Bengkel Shiny. Jadi Bengkel Shiny ini isinya berupa pembahasan tentang topik tertentu menggunakan modalitas yang tertentu pula gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang spotting health potential with Pak Je. Jadi membahas tentang membahas tentang tantangan dan juga potensi-potensi gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang dengan menggunakan cat Pak Je. Oke, selamat mengikuti. Sebelum saya memulai di intinya, saya akan disclaimer dulu ya, Amazing Soul. Jadi disclaimernya adalah bahwa pembacaan potensi dan tantangan kesehatan berdasarkan cat Pak Je tidak menggantikan treatment medis. Pembacaan ini bersifat edukasi dan perspektif tambahan. Jadi jika Amazing Soul mempunyai keluhan penyakit, maka harap dikonsultasikan dengan tenaga medis. Oke, jadi informasi yang akan saya kemukakan nanti itu sifatnya adalah second opinion gitu. Bisa dijadikan referensi tambahan bagi teman-teman. Kalau misalkan dari perspektif Pak C itu melihat potensi kesehatan itu seperti apa, melihat tantangan kesehatan itu seperti apa gitu. Jadi memang benar-benar ini bukan pengganti dari treatment medis gitu ya. Oke. Ini adalah natal chart dari Kak Rose, seorang perempuan yang lahir di tanggal 15 Januari 1973 pada pukul 2:03 PM. Jadi jam 2 dini hari ya. Kak Rose ini mempunyai Demaster Sin atau logam yin. Kemudian lahir di bulan Januari, berarti di musim winter atau musim dingin ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang lahir di bulan Januari saya tandai dengan lingkaran biru ini. Sionya sio ox atau kerbau ya. Jadi musim di mana seseorang lahir menurut Pak Je itu berpengaruh terhadap kuat atau lemahnya elemen dari demasternya gitu. Jika seseorang lahir di musim yang sesuai dengan elemen demasternya, maka elemen demasternya itu kuat. Elemen demasternya bisa dikatakan bagus gitu. Akan tetapi jika demaster seseorang lahir di musim yang kurang tepat, itu maka bisa dikatakan demasternya lemah. Sedangkan di sini bisa kita lihat di lingkaran bahwasannya elemen logam itu bagus ketika lahir di musim gugur ya. Sehingga ketika ada demaster logam yang lahir di musim dingin, maka bisa dikatakan demasternya lemah. Lalu kembali ke prinsip yin dan yang, bahwasanya sebenarnya di dalam Pak C itu adalah yang diharapkan adalah keseimbangan antar elemen. Sehingga ketika demasternya lemah, maka agar balance demaster tersebut harus dikuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Dengan menggunakan elemen
elemen yang favorable bagi dia. Nah, untuk seseorang dengan D-master yang cenderung lemah bisa dikuatkan dengan elemen dari D-master itu sendiri atau yang namanya elemen companion dan juga elemen yang memproduksi D-master. Dalam hal ini kalau di kasusnya Kak Rose itu elemen companionnya berarti logam ya. Kemudian resource-nya adalah tanah karena tanah menghasilkan logam. Jadi ini di sini yang gambar gunung ini berarti dia adalah elemen yang favorable untuk Kak Rose. Jadi keberadaan elemen tanah ini nanti akan bisa mendukung D-master logamnya yang cenderung lemah ini gitu. Lalu untuk elemen yang unfavorable atau kurang cocok adalah elemen dari output atau yang dihasilkan oleh logam ini yaitu air, kemudian dari elemen wealth yaitu elemen yang dihasilkan oleh outputnya, dalam hal ini adalah kayu, dan juga elemen influence. Elemen influence adalah elemen yang mengcounter atau menyerang dari D-master, yaitu di sini di kasus ini adalah elemen api gitu. Nah, dari chart Kak Rose bisa kita lihat bahwasanya elemen yang paling banyak di sini adalah elemen air ya, yang berwarna biru. Walaupun sebenarnya keberadaan air terutama air terutama air yin ya atau kui itu bagus juga untuk seorang sin, karena air itu akan membasuh si logam perhiasan ini sehingga menjadi berkilau gitu. Akan tapi di sini kan memang ternyata ada banyak juga elemen air yang atau elemen ren gitu. Jadi dan kebetulan elemen ren ini adalah elemen output gitu. Ada yang mengatakan jika elemen outputnya banyak lebih dari 3, kalau kita lihat di sini ya ada 1, 2, 3 ya, 4. Kemudian ada yang di hidden stem juga, berarti itu lebih dari 3, maka dia mempunyai terlalu banyak elemen output atau bisa dikatakan terlalu banyak HO maupun EG gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau memang elemen outputnya banyak dan kebetulan D-masternya juga cenderung lemah, maka secara umum seseorang ini mempunyai kecenderungan untuk gampang terserang penyakit gitu ya, lebih rentan dibandingkan orang dengan D-master yang strong dan output tidak terlalu banyak gitu. Kita lanjut ke pembahasan elemen yang lemah ya, elemen yang lemah jika dilihat dari strukturnya gitu. Jadi bisa kita lihat di sini di pictorialnya ya. Tadi kita sudah tahu bahwa elemen water lah atau elemen air lah yang merupakan struktur utama dari cat Kak Rose ini gitu. Elemen airnya atau elemen outputnya memang sangat strong gitu ya. Lalu kemudian biasanya organ-organ yang lemah pada diri seseorang itu cenderung identik dengan elemen yang sedikit di struktur catnya gitu. Jika kita lihat di bagian sebelah kiri, di situ ada dua grafik ya. Yang pertama yang berwarna peach ya, dan yang kedua yang berwarna agak merah. Jadi yang peach itu adalah cat saat lahir. Jadi di situ terlihat bahwa elemen yang paling kecil adalah elemen influence atau elemen dalam hal ini elemen api.
bisa kita juga langsung lihat ya di natal chartnya yang sebelah kanan itu bahwasanya yang berwarna merah cuma satu ya. Jadi Kak ini mempunyai kecenderungan untuk organ yang lebih sensitif atau organ yang paling rentan adalah organ yang berhubungan dengan api, yaitu jantung dan juga usus kecil gitu. Jadi organ ini mungkin yang Kak Ros perhatikan gitu ya, karena ini adalah kalau menurut chat Pak Ce, organ inilah organ yang terlemah di antara organ-organ yang lain gitu, dan jantung hubungannya dengan sirkulasi ya gitu. Baik, kemudian ketika kita melihat di grafik yang anual yang tahun 2021, kita lihat di situ ada satu organ yang mengalami penurunan jumlah gitu. Jadi di sini kelihatan ya, organ yang mengalami penurunan, elemen yang mengalami penurunan yang agak signifikan adalah elemen kayu gitu. Nah, makanya elemen kayu ini di tahun 2021 ini organ yang berhubungan dengan elemen kayu adalah liver dan saluran empedu. Ini juga patut diperhatikan kesehatannya oleh Kak Ros gitu. Jadi ada dua elemen yang patut menjadi perhatian, yaitu elemen api, dalam hal ini adalah jantung dan juga usus kecil atau usus halus, dan dari elemen tanah, dalam hal ini adalah hati dan kantung empedu itu. Dan setelah dikonfirmasi ternyata memang di tahun 2021 ini Kak Ros cenderung lebih mudah marah gitu. Dan ini juga bisa jadi nanti Kak Ros bisa untuk lebih mengontrol rasa marah atau mengontrol emosi ya, karena rasa marah itu ternyata ada hubungannya dengan hati. Dalam artian rasa marah ini akan dapat menurunkan fungsi hati gitu. Sekarang kita bahas annual pilar, hubungannya dengan natal chart Kak Ros ya. Jadi ada hal menarik di sini. Annual pilar terjadi clash dengan pilar jam. Jadi ada clash antara goat atau kambing di pilar jam dengan pilar tahun. Tepatnya clash dengan kerbau itu. Nah, kedua sio ini sama-sama berelemen tanah ya. Elemen tanah itu ada kaitannya dengan emosi, kemudian ada juga kaitannya dengan thinking, dan juga ada kaitannya kalau untuk kesehatan. Organ yang berhubungan dengan tanah adalah organ stomach atau lambung, jadi berhubungan dengan pencernaan gitu. Jadi mungkin patut juga diperhatikan kesehatan organ lambungnya ya Kak Ros ya. Jadi mungkin diperhatikan makanannya, kemudian jangan terlalu overthinking, karena overthinking itu juga bisa mempengaruhi kinerja dari organ digestif gitu. Jadi mungkin itu juga perlu diperhatikan terutama di tahun 2021 ini, karena memang clash-nya terjadi di tahun 2021 gitu. Lalu kemudian memang secara alami memang bisa jadi Kak Ros ini cenderung emosional ya, karena di natal chart-nya memang banyak elemen air, dan elemen air itu memang hubungannya dengan emosi gitu. Nah, lalu treatment apa yang bisa Kak Ros lakukan jadi untuk menjaga kesehatan gitu ya? Jadi treatmentnya adalah
dengan treatment yang itu favorable dengan Kak Ros, yaitu kita bahas di yang pertama tadi. Yang favorable adalah companion atau dalam hal ini adalah logam. Logam berarti treatmentnya yang berhubungannya dengan logam, yaitu misalnya akupunktur kayak gitu. Dan juga elemen earth sebagai si resource ya. Dan treatment yang berhubungan dengan earth itu adalah massage salah satunya gitu. Jadi untuk treatment ini, karena ini memang treatment yang favorable buat Kak Ros, dalam artian Kak Ros lebih bisa atau lebih reseptif untuk menerima treatment ini gitu. Jadi mungkin bisa dicoba. Nanti kalau mungkin sudah kasus kasus COVID tidak terlalu seperti sekarang gitu ya, karena kan kalau massage kan memang harus bersentuhan langsung dengan orang lain, dengan si pemasasnya gitu. Seperti itu pembahasan dari kesehatan dipandang dari perspektif Pak Je, dan dalam hal ini yang kita kulik adalah natal chartnya Kak Ros. Oke, terima kasih Amazing Soul atas atensinya. Kita ketemu lagi di Bengkel Shiny di waktu yang akan datang. Terima kasih, bye-bye.